Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Di bab ini nanti kalian akan banyak menggambar grafik. Jadi ada grafik linear dan grafik kuadrat. Grafik linear itu bentuknya nanti garis lurus, terus grafik kuadrat itu nanti bentuknya kurva. Terus nanti ada gabungan keduanya, kalian dalam satu grafik kalian menggambar garis dan kurva. Berarti kalian menggambar linear dan menggambar kurva, terus menentukan titik potong juga, terus menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi karena di sini namanya sistem, berarti kalau sistem itu kan ada lebih dari satu. Terus ada pertidaksamaan, sistem pertidaksamaan. Kalau sistem pertidaksamaan ini berarti yang ditentuin itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Mungkin di SMP udah pernah belajar, tapi mau saya ulang lagi sedikit. Sebelum masuk lebih jauh, saya mau menjelaskan cara menggambar grafik linear dulu. Ini bentuknya nih, kalau ini satu ada pertidaksamaan, berarti nanti hanya ada satu garis. Di sini bentuknya nggak ada kuadratnya, berarti bentuknya garis biasa. Kalau ada kuadratnya berarti nanti bentuknya kurva. Bisa kurva, lingkaran, parabola, elips, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh pembuatan diagram kartesiusnya. Jadi yang ke atas ini namanya sumbu Y, yang ke samping sini ini namanya sumbu X. Kalau yang sebelah atas sumbu Y ini berarti nilainya positif, kalau yang bawah nilainya negatif. Kalau yang sebelah kanan sumbu X berarti nilainya positif, yang sebelah kiri nilainya negatif. Nah, untuk membuat ruas garis bilang ini titik potong ini tengah-tengah antara sumbu Y dan sumbu X ini 0, titik nolnya. Nah, untuk membuat garis bilangnya, kalian perhatiin ini kurang lebih bentuknya sama seperti buku milimeter blok kalian. Jadi perhatiin jaraknya, jadi harus sama. Misalnya di sini titik nolnya, terus misalnya mulai ke kanan. Ini saya pakai 2 kotak biar lebih jelas tulisannya, biar tidak terlalu kecil. Kalau ke kanan saya mulai di sini 2 kotak, berarti ke sini juga masing-masing 2 kotak. Nah, ke atas juga 2 kotak, ke kiri 2 kotak, ke bawah juga 2 kotak. Jadi jaraknya sama nih, masing-masing jaraknya ini sama 2 kotak gitu. Dan untuk membuat diagram kartesius ini harus kalian tulis ya. Jadi ke atas kalian tulis ini Y, berarti maksudnya sumbu Y, terus yang di sini kalian tulis X, berarti ini sumbu X. 0 juga harus ditulis, titik 0, terus angka-angkanya ini, bilangan-bilangannya ini juga harus ditulis. Nah, langsung aja ke soal. Di sini contoh yang pertama ada 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Nah, kalau bentuknya pertidaksamaan, ini kan ada tanda pertidaksamaannya ya, kurang dari sama dengan. Ini langkah pertamanya adalah kalian ubah dulu bentuk ini ke bentuk sama dengan. Berarti jadinya 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, ini langkah pertama kalian ubah dulu. Pokoknya kalau apapun bentuknya ya, misalnya di sini ini kan kurang dari sama dengan. Misalnya nanti di soal ada kurang dari, terus ada lebih dari, atau lebih dari sama dengan, itu langkah pertamanya kalian ubah dulu ke bentuk sama dengan. Langkah selanjutnya kita mau cari masing-masing nilai X dan Y nya, ya kan ya. Nah, langkah pertama kita misalin X nya sama dengan 0. Nah, nilai X sama dengan 0 ini kita substitusiin ke persamaan ini, 2X plus 3Y sama dengan 6. Berarti X yang di sini kita ganti dengan 0. Berarti 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Nah, di sini kan 2 kali 0 itu 0. Berarti tinggal 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6 itu berarti Y sama dengan 6 dibagi
3, berarti 2. Nah di sini kita udah dapat nih nilai x sama dengan 0 dan y sama dengan 2, berarti titiknya 0,2. Nah garis itu terdiri dari minimal 2 titik. Nah karena kita di sini kan ini persamaan garis, kita mau bikin garis nih grafik linear, berarti kita harus cari titik-titiknya dulu. Nah ini titik-titiknya kita mau cari. Yang pertama tadi misalnya x sama dengan 0, terus yang kedua berarti kita misalin y sama dengan 0. Berarti y sama dengan 0 ini kita substitusiin juga ke sini. Nilai y ini kita ganti dengan 0. Berarti 2x ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 kan 0 ya. Berarti 2x sama dengan 6. Kita mau cari nilai x-nya. Tinggal berarti x sama dengan 6 dibagi 2, 3. Nah, berarti titiknya 3,0. Ingat ya, penulisan titik itu x, y. Nah, berarti kayak gini, x-nya kan 0, y-nya 2, yang ini x-nya 3, y-nya 0. Ingat aja tuh, penulisan titik itu x, y. Nah, kita dapat nih 2 titik. Ini 0,2, berarti saat x-nya 0, y-nya 2, dan saat x-nya 3, y-nya 0. Saat x-nya 0, berarti kan di sini ya, ini 0 nih. Saat x-nya 0, y-nya 2, berarti kita lihat karena di sini ada angkanya selain 0, sini disungguh y kan 2 ya. Berarti kita masukin titiknya di sini. Saat x-nya 0, y-nya 2. Terus satu lagi saat x-nya 3, y-nya 0. Nanti ada di sumbu x. Nah, berarti ada di sini. Nah, ini ada 2 titik, udah ketemu. Selanjutnya, karena tadi kan garis itu terdiri dari minimal 2 titik. Berarti karena di sini udah ada 2 titik, bisa kita bikin garisnya. Nah, di sini mau saya kasih tahu juga. Di sini kan tadi di soal awalnya itu ini 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Di sini tandanya ini kurang dari ada sama dengannya. Nah, kalau ada sama dengannya ini nanti membuat garisnya berarti garisnya penuh. Kayak gimana tuh? Nah, kayak gini. Nah, kita udah ada 2 titik. Nah, ini diusahain kalau kalian gambar pakai penggaris. Jadi biar gambarnya rapi, terus terlihat jelas juga. Kalau bisa juga nanti kalau ngerjain tugas itu pakai pulpen. Tapi kalau di gambar awalnya, misalnya ini gambar awal nih, kalian pakai pensil nggak apa-apa. Tapi kalau mau dikumpulin, kan itu harus difoto. Nah, di foto itu biasanya kalau pakai pensil suka nggak jelas. Jadi kalau bisa nanti untuk gambarnya kalian tebelin lagi pakai pulpen. Nah, balik lagi, ini udah ada 2 titik, 0,2 sama 3,0. Selanjutnya, kedua titik ini kalian gabungin nih, kayak gini. Nah, ini garis, ada 2 garis lurusan ya. Terus, nah tadi yang saya bilang, karena dia di sini tandanya ada sama dengan, kurang dari sama dengan kan ya. Berarti garis yang dipakai ini kayak gini, garisnya penuh, nggak putus-putus, nggak titik-titik itu garisnya. Nah, ini bisa kalian tarik panjang garisnya, jadi ngelebihin si titiknya nggak apa-apa. Ini ngelebihin garis titiknya nggak apa-apa, kayak gini. Nah, mungkin garisnya melewati titik 0,2 sama 3,0. Lanjut lagi, karena kita udah dapet ini titik-titiknya, udah jadi garis juga. Nah, selanjutnya, karena tadi kan di awal saya bilang kalau tandanya pertidaksamaan ini kalian menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, daerah himpunan penyelesaian itu berarti yang diarsir nih, daerahnya tuh kemana sih? Gitu. Nah, di sini setelah ada garis ini, daerahnya kebagi jadi 2 daerah. Yang pertama daerah yang ada di bawah garis sebelah sini, yang mendekati 0, terus sama di atas garis. Nah, kalau di atas garis ini berarti menjauhi 0. Ini kan titik 0 di sini ya.
Kalau ke bawah berarti mendekati 0, terus kalau ke atas berarti menjauhi 0. Nah, gimana caranya kita tahu ini daerahnya di mana? Ada di bawah garis mendekati 0 atau di atas garis menjauhi 0. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian, kalian balik lagi ke soal yang ini, soal yang ada tanda pertidaksamaan. Caranya uji titik namanya, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Jadi yang pertama kita balik lagi ke si soalnya, 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Kita pakai namanya uji titik. Nah, kalau tadi mencari titik itu sendiri-sendiri kan ya, x sama dengan 0 dapat y-nya berapa, terus y sama dengan 0 dapat x-nya berapa. Nah, untuk uji titik ini langsung nih masukin x-nya 0 dan y-nya 0. Langsung kalian substitusin ke sini, ke pertidaksamaan. Berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 6. 2 kali 0 kan 0, tambah 3 kali 0 juga 0, berarti 0 ditambah 0. Itu hasilnya 0. 0 kurang dari sama dengan 6. Ini merupakan sebuah pernyataan nih. 0 kurang dari sama dengan 6. Bener kan ya? 0 itu kurang dari atau sama dengan 6, kurang dari sama dengan 6. Nah, karena dia benar, ini pernyataannya benar nih, bernilai benar. Karena dia benar, berarti yang diarsir adalah mendekati 0. Jadi kalau pernyataannya benar, ini kan pernyataannya benar, berarti daerah yang diarsir adalah ke bawah, mendekati 0. Kalau salah, menjauhi 0. Jadi kalian perhatiin lagi garisnya. Kalau benar, dia mendekati 0. Kalau salah, dia menjauhi 0. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Jadi karena ada tanda sama dengannya, maka garisnya penuh. Ini kan ada di soal ada tanda sama dengannya, maka garisnya penuh. Terus ini titik-titiknya 0,2 dan 3,0. Terus setelah diuji titik, pernyataannya bernilai benar, maka yang diarsir adalah mendekati 0. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Kita langsung contoh soal yang kedua. Di sini ada bentuknya 2x min 3y lebih dari 6. Nah, sama kayak tadi caranya. Cuma bedanya kan di sini nggak ada tanda sama dengannya ya. Berarti nanti garisnya putus-putus. Nah, gimana maksudnya garis putus-putus itu? Kita langsung, caranya masih sama kayak tadi. Langkah pertamanya, tanda ini kita ubah dulu jadi sama dengan. Berarti 2x min 3y sama dengan 6. Nah, setelah diubah jadi sama dengan, selanjutnya kita misalin x-nya sama dengan 0. Berarti langsung disubstitusiin, 2 kali 0 dikurang 3y sama dengan 6. Berarti di sini nilainya min 3y sama dengan 6. Ini kan ya, min 3y sama dengan 6. Nah, kita mau cari nilai si y-nya. Berarti min y sama dengan 6 bagi 3, 2. Nah, karena di sini nilai y-nya masih negatif, berarti harus kita kalikan dengan negatif. Berarti nilai y-nya sama dengan negatif 2. Berarti titiknya 0, negatif 2. Nah, selanjutnya ini udah ketemu tadi nilai x-nya. Kita misalin x-nya sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita misalin y-nya sama dengan 0. Nah, berarti kita substitusiin si y-nya tadi di soal 2x min 3y sama dengan 6, berarti y-nya kita ganti dengan 0. Berarti 2x dikurang 3 kali 0 sama dengan 6. Ini kan 0 ya, berarti tinggal 2x sama dengan 6. Berarti nilai x-nya 6 bagi 2. Berarti nilai x berarti
3. Nah berarti titiknya 3,0. Nah udah dapet nih titik-titiknya. Sekarang kita gambar di diagram Kartesius. 0, negatif 2, x nya 0, y nya negatif 2. Nah pokoknya kalian kalau ada 0 nya, ini kan 0 nya x, yang nilai y nya kan negatif 2, berarti ada di sumbu y nilainya negatif 2. Y ini x nya 3, y nya 0, berarti ada di sumbu x saat x nya positif 3, berarti ada di sebelah kanan. Nah kayak gini, udah ada 2 titik. Selanjutnya kalian gambar garisnya, ini dihubungin 0, negatif 2 sama 3,0. Nah kayak gini. Nah karena tadi di sini di soalnya itu kan lebih dari, gak ada tanda sama dengannya, berarti si garisnya itu putus-putus. Nah kayak gini maksudnya. Yang tadi saya maksud, kalau yang ada sama dengannya garisnya penuh, yang gak ada sama dengannya garisnya putus-putus. Nah kayak gini maksudnya garis putus-putus. Ini tinggal kita tarik garis, diperpanjang sampai melewati titiknya, nggak apa-apa. Udah kayak gini. Setelah jadi, ini kan udah digambar garisnya. Setelah kayak gini, kita mau cari daerahnya. Nah ini kan udah kebagi juga nih daerahnya. Setelah dibikin garis, ada 2 daerah kan ya, di atas garis ini mendekati 0, ini yang mendekati 0 ke atas, sama yang ke bawah ini menjauhi 0. Jadi kalian gampangnya setelah dibikin garis ini, kalian lihat nih posisinya. Kalau tadi kan gambarnya kayak gini, kalau ini garisnya ada di bawah kayak gini. Jadi mendekati 0 ke sini, menjauhi 0-nya ke sini. Nah kita mau tahu nih daerah himpunan penyelesaiannya itu mendekati 0 atau menjauhi 0. Caranya sama kayak tadi, pakai uji titik. Masih sama. Nah uji titiknya kita balik lagi ke si soalnya, 2x min 3y lebih dari 6. Uji titik berarti pakainya 0,0, langsung disubstitusiin aja. Kesini 2 kali 0 dikurang 3 kali 0 lebih dari 6. Ini kan berarti 0 kurang 0, 0 ya. Ini lebih dari 6. Benar nggak? 0 itu lebih dari 6, itu pernyataan juga kan ya. 0 lebih dari 6 itu merupakan pernyataan yang salah. Nah 0 itu kan harusnya kurang dari 6, tapi di sini 0 lebih dari 6, berarti pernyataannya dia salah. Nah kalau salah, berarti daerah yang diarsir adalah menjauhi 0. Ini kan garisnya di sini, karena dia salah berarti yang diarsir menjauhi 0. Nah ini berarti yang diarsir ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Sama kayak tadi di soal nomor 1. Kalau tadi kan di soal nomor 1 itu mendekati 0, itu daerah himpunan penyelesaiannya, yang diarsir merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah kalau ini yang kita arsir menjauhi 0, berarti yang diarsir ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Berarti di sini DHP-nya. Ini daerah himpunan penyelesaian. Tadi di soal nomor 1 juga sama, berarti yang di sini yang mendekati 0 itu merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi ini harus ditulis DHP-nya. Tadi saya di nomor 1 lupa. Jadi di nomor 2 ini ditulis daerah himpunan penyelesaiannya. Nah ini contoh nomor 1 dan 2 adalah cuma satu pertidaksamaan. Sekarang kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya ini ada lebih dari satu pertidaksamaan, atau bisa juga disebut ini sistem. Jadi ini ada sistem pertidaksamaan, ada lebih dari satu pertidaksamaan, yaitu 2x plus y kurang dari 6, terus 4x plus 5y kurang dari 20, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah-langkahnya masih sama kayak tadi, cuma bedanya pertidaksamaannya nambah aja.
Langkah yang pertama, ini pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua. Nah, ini syaratnya nih. Kalau ada yang kayak gini, ini syaratnya. Pertidaksamaan yang pertama dulu, ini kita ubah ke bentuk sama dengan. Ini kan karena masih kurang dari ya, 2x plus y kurang dari 6. Nah, di sini nggak ada tanda sama dengannya, berarti nanti gambar garisnya putus-putus. Ini 2x plus y sama dengan 6. Kita misalin x-nya sama dengan 0. Di sini berarti 2 kali 0 ditambah y sama dengan 6. Berarti nilai y-nya sama dengan 6. Berarti titiknya x-nya 0, y-nya 6. Selanjutnya saat y-nya sama dengan 0, berarti 2x plus 0 sama dengan 6. Berarti nilai x-nya kan di sini 2x sama dengan 6, berarti nilai x-nya 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti titiknya 3,0. Ini untuk garis yang pertama. Kita tandain dulu 0,6 sama 3,0 di sini ya. Ini garis yang pertama. Garis yang kedua, ini langsung aja kita bikin dulu garisnya yang kedua. 4x plus 5y kurang dari 20. 4x plus 5y kurang dari 20. Nah, ini kita ubah juga jadi sama dengan, berarti 4x plus 5y sama dengan 20. Yang pertama, caranya masih sama, kita misalin x sama dengan 0, kita substitusiin 5y sama dengan 20. Berarti nilai y-nya 20 dibagi 5, yaitu 4. Berarti titiknya 0,4. Yang kedua, saat y-nya sama dengan 0, berarti 4x plus 5 kali 0 sama dengan 20. Ini berarti 4x sama dengan 20. Berarti nilai x-nya 20 dibagi 4 sama dengan 5. Berarti titiknya 5,0. Nah, ini titik yang kedua. Kita masukin 0,4 sama 5,0. Nah, udah dapet titik-titiknya. Sekarang kita lanjut gambar garisnya. Yang pertama tadi 0,6 sama 3,0. Ini garis yang pertama. Gambar. Karena tadi tandanya kurang dari, gak ada sama dengannya, berarti garisnya putus-putus. Kayak gini, ini tinggal kalian tarik garis yang panjang sampai melewati titiknya. Selanjutnya garis yang kedua 0,4 sama 5,0 sini. Sama kayak tadi, karena tandanya nggak ada sama dengannya, berarti garisnya putus-putus juga. Kayak gini, terus tinggal ditarik garis sampai melewati titiknya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah dapat garisnya, setelah dapat gambar garisnya, langkah selanjutnya yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ini kan tadi garis yang pertama, ini garis yang kedua. Nah,
kita tentuin dulu nih, berarti kan uji titiknya 2 kali ya, uji titik garis pertama sama uji titik garis kedua. Nah, ini kita uji titik dulu untuk garis yang pertama. Ini uji titik pakai 0,0, pakai pertiga sama yang pertama, itu 2x, berarti langsung 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari 6, berarti di sini 0 kurang dari 6. Pernyataannya 0 kurang dari 6 itu benar. Nah, karena benar, berarti ini kan garis yang pertama tadi ya, garis yang pertama karena benar berarti yang diarsir adalah mendekati 0. Berarti di sini ini garis yang pertama, kan kalau diarsir sampai ke bagian yang negatif juga kena ya, ini kan ke sini kena juga. Nah, selanjutnya kita uji titik pakai yang kedua, garis yang kedua. Masih sama, pakai 0,0 juga. Di sini 4 kali 0 tambah 5 kali 0 kurang dari 20. Berarti di sini 0 kurang dari 20. 0 itu, ini kan pernyataan juga ya, 0 kurang dari 20 pernyataannya benar. Nah, karena benar, ini saya gak bedain warnanya biar nanti kelihatan. Karena pernyataannya benar, ini kan benar pernyataannya. Ini garis yang kedua. Nah, berarti karena di sini pernyataannya benar, tinggal diarsir. Pernyataannya benar berarti mendekati 0 yang diarsir. Garis yang kedua ini kita arsir. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya tadi di awal ada syarat x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Ini syarat yang ini nih, x lebih dari sama dengan 0. Kalau x lebih dari sama dengan 0 itu kan berarti nilainya positif. Nah, nilai positif itu ada di sebelah, ini kan nilai, ini sumbu x nih, ini sumbu x, sebelah ini sumbu x, berarti nilainya positif. Karena tadi kan x lebih dari sama dengan 0, berarti nilainya positif. Karena di sebelah sini sumbu yang positif, berarti yang kita arsir ke atas. Ini kita arsir ke atas. Nah, di sini sumbu x-nya. Nah, ini. Selanjutnya tadi y lebih dari sama dengan 0. Ini kan sumbu y-nya di sini. Nah, lebih dari sama dengan 0, berarti kan positif. Berarti yang kita arsir sebelah sini. Nah, kayak gini nih kalau ditarik sampai ke sana. Nah, kayak gini. Karena kita mau cari berarti kita cari daerah himpunan penyelesaian yang kena arsiran 4 kali, yang daerahnya paling kotor. Kalau yang tadi kan garis 1 ini, yang pertama ini kena arsir kan, ini kena arsir segini doang nih, cuma sekali sebelah sini. Terus garis yang kedua ini juga cuma kena 2 kali, ini kena 1 kali doang. Terus dari x lebih dari sama dengan 0 ke atas kan ya. Nah, ini kena 3 kali nih daerah ini. Kalau yang ini kena daerahnya baru 3 kali juga. Ini kena daerahnya 2 kali, yang ini baru sekali. Y lebih dari sama dengan 0. Ini kena arsiran lagi, tapi ini cuman kena yang tadi merah, biru sama kuning, yang hijaunya enggak. Nah,
berarti daerah yang kena arsiran 4 kali. Ada warna hijau, ada warna kuning, warna biru, dan warna merah adalah ini. Ini berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang kena arsiran 4 kali. Nah ini nih batasnya dari sini, ini, dan ini. Nah berarti ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Ini contoh untuk sistem pertidasamaan. Ini contoh soal nomor 3, daerah sistem pertidasamaan linear. Jadi nanti kalian kurang lebih kayak gini. Kalau ini kan masih sistem pertidasamaan linear, jadi masih linear aja nih. Tapi nanti ada gambar, kalian gambar linear, gambar garis, dan gambar kurva. Jadi bentuknya kayak gini. Kalian nentuin daerah himpunan penyelesaiannya itu di mana. Tapi gambarnya berupa gambar garis dan gambar kurva. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang keempat. Nah ini contoh soal yang keempat, masih sama. Ini mau saya jelasin lagi untuk sistem pertidasamaan linear. Jadi ada lebih dari satu pertidasamaan. Ini ada pertidasamaan 1, ini pertidasamaan kedua, yang ini merupakan syaratnya X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Caranya sama kayak tadi. Yang pertama kita pakai dulu nih pertidasamaan yang pertama. Kita tulis di sini 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12. Nah berarti ini kita ubah dulu jadi bentuk sama dengan 2x plus 3y sama dengan 12. Maka pertamanya kita misalin x nya sama dengan 0, berarti 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 12. Berarti ini 2 kali 0 kan 0 ya, 3y sama dengan 12. Berarti nilai y nya 12 dibagi 3, 4. Berarti titiknya x nya 0, y nya 4. Selanjutnya saat y sama dengan 0, berarti 2x ditambah 3 kali 0 sama dengan 12. Ini berarti nilai 2x sama dengan 12. Berarti nilai x nya sama dengan 12 dibagi 2, 6. Berarti titiknya 6,0. Ini untuk yang pertama, garis yang pertama. Garis yang kedua, garis yang kedua 5x plus 2y lebih dari dengan 10. Kita ubah dulu jadi sama dengan 5x plus 2y sama dengan 10. Sama kayak tadi, kita misalin x nya sama dengan 0, berarti 5 kali 0 ditambah 2y sama dengan 10. Berarti tinggal 2y sama dengan 10 kan ya. Berarti nilai y nya 10 dibagi 2 sama dengan 5. Berarti titiknya 0,5. Yang kedua, y sama dengan 0, berarti 5x plus 2 kali 0 sama dengan 10. Ini 0, 5x sama dengan 10, berarti nilai x nya 10 dibagi 5 sama dengan 2. Berarti titiknya x, y 2,0. Ada 2 garis, terus titik-titiknya juga udah diketahui, berarti tinggal gambar. Nah, untuk garis yang pertama ada di sumbu y nya titiknya 4, terus sama 6. Yang kedua 0,5, ini garis yang kedua sama 2,0.
di sini 0. Nah, karena di sini ada tanda sama-sama ada tanda sama dengannya, berarti garis yang digambar nanti garis penuh, bukan garis putus-putus. Kita hubungin dulu. Tadi titik yang pertama 0,4 sama 6,0. Ini jangan ketukar ya penempatan titiknya. Jadi X, Y, kalau yang depannya 0, belakangnya 4, berarti ada di sumbu Y. Terus kalau yang ini 6,0, berarti X nya 6, Y nya 0, berarti ada di sumbu sini, ada di sumbu X. Ini setelah garisnya kita perpanjang garisnya. Selanjutnya garis yang kedua 0,5 sama 2,0. Garisnya ini. Oke. Sama, karena ada tanda sama dengannya, berarti garisnya penuh, nggak putus-putus. Sama kayak tadi, ini tinggal kita tarik garis sampai melewati garisnya. Seperti ini. Setelah gambar garisnya, kita mau nentuin daerah himpunan penyelesaiannya. Sama kayak tadi kan ya. Ini tadi garis yang pertama, ini garis yang kedua. Kita menentu ini daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear ini. Dari dua garis ini tuh daerahnya kemana? Ini kan dari garis 2 mendekati 0 ke sini, menjauhi 0 ke sana. Terus garis 1 mendekati 0 ke sini, menjauhi 0 ke sana. Kita mau tahu nih di daerahnya nih dari gabungan kedua garis ini ditambah sama syaratnya itu daerahnya tuh yang merupakan daerah himpunan penyelesaiannya di mana, sama kayak tadi di soal sebelumnya. Oke, di sini kita pakai uji titik dari yang garis yang pertama dulu. Uji titik pakai 0,0 dari garis yang pertama 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Oke, langsung aja ya. 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari sama dengan 12. Di sini berarti 0 lebih dari sama dengan 12. Pernyataannya salah. Karena ini kan saya pernyataannya 0 lebih dari sama dengan 12, berarti pernyataannya bernilai salah. Nah, karena salah, berarti si garis yang pertama ini yang kita arsir adalah menjauhi 0. Di daerah yang menjauhi 0 ke atas. Nah, sekarang kita lanjut uji titik untuk garis yang kedua. Sama, masih pakai 0,0 juga. (5x) berarti langsung aja 5 kali 0 ditambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 10, berarti sini 0 lebih dari sama dengan 10. Pernyataannya salah juga, benar salah. Nah, karena salah berarti yang diarsir adalah
Nah ini jauhi 0. Nah ini tadi garis yang kedua, berarti menjauhi 0 samaan ya. Ini arsir sampai jauh, pokoknya daerah karena dia menjauhi 0 berarti yang diarsir ke sebelah sana semua. Sana nih, ini juga masuk gini. Nah, selanjutnya ada tadi syaratnya di sini x lebih dari sama dengan 0 tadi. Syaratnya x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Karena ini kan x-nya di sini, sumbu x-nya lebih dari sama dengan 0 kan positif ya. Berarti yang kita arsir ke atas. Di sini kan berarti ya. Ini kita arsir ke atas. Oke. Mulai gini. Selanjutnya y lebih dari sama dengan 0. Karena ini kan sumbu y, terus positif kan ya, lebih dari sama dengan 0, berarti yang kita arsir ke sebelah kanan gini. Nah yang kena arsiran 4 kali, yang daerahnya paling kotor adalah yang sini nih, daerah ini kena arsiran 4 kali. Ini dari daerahnya tuh dari sini, dari sini pokoknya ke sana. Nah ini berarti daerah himpunan penyelesaiannya di sini. Karena kena arsiran 4 kali, warna hijau kena, warna kuning kena, merah kena, biru kena. Kalau ini kan cuman merah sama biru, yang ini merah biru hijau. Terus mana lagi? Kalau yang ini kesini kuning doang, yang ini kuning sama hijau doang nih. Nah yang kena benar-benar 4 kali daerahnya di sini, berarti daerah ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12, 5x plus 2y lebih dari sama dengan 10, dan x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Ini daerah himpunan penyelesaian ya. Oke, lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Ini saya mau contoh soal berikutnya ini saya mau nunjukin aja kalau ada syarat-syaratnya tuh selain x lebih dari sama dengan 0 sama y lebih dari sama dengan 0. Misalnya di sini ada x kurang dari sama dengan 3y, terus ada y kurang dari sama dengan 3x, x lebih dari sama dengan 2, y lebih dari sama dengan 2. Nah ini yang ini dulu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Saya mau nunjukin yang pertama dulu. X kurang dari sama dengan 3y. Kayak gini. Ini sebenarnya garis juga sama karena ada dua variabel kan ya. Garis ada dua titik berarti. Nah ini kalau yang bentuknya kayak gini sama, kita ubah dulu tanda ketidaksamaannya jadi sama dengan x sama dengan 3y. Nah tapi bedanya kalau di sini tuh langsung disubstitusiin. Jadi kalau bentuknya kayak gini, kalian bikin tabel. Ini tabel y sama x kayak gini. Kalian masuk ini, misalnya kalau y-nya 0 dari negatif, misalnya kalau y-nya negatif 1 misalnya, kalian substitusi ini di sini, y-nya diganti sama negatif 1. Ini saya contohin, misalnya x sama dengan y-nya disubstitusiin jadi negatif 1, berarti nilai x-nya negatif 3. Nah kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian substitusiin y-nya sama dengan 0, di sini 3 kali 0 kan ya, berarti nilai x-nya 0. Kalau kalian substitusiin 1, 3 kali 1 berarti nilai x-nya 3. Kalau substitusi nilai x-nya 2, berarti di sini 6.
kalau kalau Y nya 3 kali 3 X nya 9 dan seterusnya. Jadi kalau yang bentuknya kayak gini langsung masukin aja angkanya, dimisalin langsung dua-duanya kayak gini. Ini kita coba gambar. Tadi kalau Y nya negatif 1, di sini kan ya, Y nya negatif 1, X nya negatif 3, berarti titiknya di sini. Nah kayak gini, jadi nggak selalu tepat di sumbu X atau tepat di sumbu Y nya 0 gitu. Jadi bisa aja kayak gini, saat Y nya negatif 1 di sini, X nya negatif 3. Nah dari 0 kalian turun dulu ke negatif 1, terus tarik lagi ke negatif 3. Nah berarti di sini saat X nya 0, Y nya 0, sini tepat di tengah. Saat Y nya 1, X nya 3. Nah berarti di sini. Saat Y nya 2, X nya 6, berarti di sini. Saat Y nya 3, X nya 9. Nah berarti di sini dan seterusnya. Nah ini setelah dapet titik-titiknya, tinggal kalian tarik garis. Karena di sini tadi kan ada sama dengannya ya, berarti garisnya merupakan garis lurus, garis penuh. Ini nah kayak gini. Kalau pakai penggaris mungkin kena titiknya. Nah ini, nah kurang lebih kayak gini. Tinggal tadi ada sama dengannya, berarti garisnya penuh. Terus tinggal kalian tarik garis aja, kalian perpanjang garisnya. Udah, berarti garisnya untuk X kurang. Nah ini tadi udah dapet garisnya X kurang dari sama dengan 3Y. Garisnya kayak gini, tapi karena di sini ada kurang dari sama dengan, berarti uji titik, karena ada uji titik ya. Nah uji titik, tapi biasanya sih ini satu syarat aja. Nah, gini, ini garisnya karena di sini dia mendekati 0. Ini kan tepat lewatin 0 ya, jadi kita nggak tahu nih si titiknya nih daerahnya pakai uji titik, bingung ini mendekati 0 kemana, karena sama-sama dia melewati titik 0. Kalau tadi kan nggak pasti 0. Nah kalau yang kayak gini uji titiknya bisa selain pakai 0,0. Kalau yang nggak ngelewatin, kalau ngelewatin 0, uji titiknya bisa pakai selain 0 gitu. Coba dulu mana ya.
dimana uji titiknya tadi kan selain 0,0 karena garis ini dilewati sama tepat di 0,0. Jadi cara uji titiknya kita ambil titik yang ada misalnya di atas si garis misalnya titik 2,2. Ini kan titik 2,2 di sini ya. X-nya 2, Y-nya 2, titiknya ada di sini. Nah, berarti bisa kita pakai uji titik 2,2 misalnya. Jadi uji titik selain 0,0 itu dipakai kalau si garisnya melewati 0,0. Karena di sini kan tadi melewati 0,0, maka kita pakai uji titik 2,2. Berarti langsung kita substitusiin ke sini. 2 kurang dari sama dengan 3 kali 2, 6. Benar nggak? 2 itu kurang dari sama dengan 6. Benar kan ya? Nah, ini pernyataannya benar. Nah, karena benar, berarti itu yang kita arsir. Ini kan benar nih, 2,2 tadi titiknya di sini ya. Nah, karena benar, berarti kita arsirnya menuju si 2,2. Begitu. Pokoknya kayak tadi kan kalau yang 0,0 benar nilainya, misalnya pernyataan benar nih, kita uji titik 0,0, pernyataannya benar, berarti yang kita arsir yang si 0,0 yang menuju titik 0 itu gitu. Nah, sama kayak gini pada di sini tadi kan titik yang kita pakai 2,2, di sini X-nya 2, Y-nya 2. Karena pernyataannya benar, berarti itu yang kita arsir daerahnya. Begitu contohnya. Kalau titiknya atau garisnya kayak gini bentuknya. Gitu. Terus sama kayak gini. Berarti yang si Y kurang dari 3X, kalian coba sendiri juga bisa. Berarti dimasukin caranya sama kayak gini. Berarti dimisalin dulu. Kalau tadi kan X kurang dari sama dengan 3Y, dimisalin yang Y-nya dulu yang ada di sini. Tapi tinggal ngitung nilai X-nya. Nah, kalau yang kayak gini berarti ini dimasukin nilai X-nya dulu, baru nanti ketemu nilai Y-nya. Terus nanti kalian coba nih, kalau yang bentuknya kayak gini, gambar garisnya kayak gimana. Nah, untuk yang kayak gini, X lebih dari sama dengan 2. Nah, kalau yang bentuknya kayak gitu, itu langsung. Misalnya X lebih dari sama dengan 2. X sama dengan 2 kan di sini nih. Nah, berarti tinggal kalian tarik garis melewati si X-nya itu. Jadi kayak gini. Dan X sama dengan 2, berarti kalian tarik garis melewati, nah kayak gini. Nah, X sama dengan X lebih dari sama dengan 2. Nah, ini kan subuh X tadi di yang mendatar, terus 2-nya ini. Nah, berarti melewati ini. Untuk daerah yang diarsirnya juga sama, X lebih dari sama dengan 2. Nah, karena di misal ini kan ada 2 daerah nih, mendekati 0, karena dia nggak melalui 0 kan ya, mendekati 0 sama menjauhi 0. Dimisalin juga tadi ini 0 kayak titik 0,0, berarti 0 kita masukin X nya 0 lebih dari sama dengan 2, berarti kan salah kan ya, berarti nanti yang diarsir ke sebelah kanan kayak gitu. Sama aja, cuma ini sebenarnya lebih simpel kalau yang bentuknya kayak gini, nggak banyak hitungannya nggak banyak, jadi langsung dimisalin aja berapa angkanya, langsung dimasukin, nanti dapat garisnya. Nah, selanjutnya contoh soal yang terakhir. Kalau tadi kan dari bentuk pertidaksamaan diubah ke bentuk gambar grafik. Nah, kalau yang contoh soal yang terakhir ini dari gambar kalian ubah bentuknya ke
bentuk sistem pertidaksamaan. Pertidaksamaannya berapa? Nah, di sini ada gambar kayak gini, yang satu garisnya penuh ya, ini satu garisnya penuh, berarti nanti ada tanda sama dengannya. Itu informasi awal yang bisa kalian tahu. Terus garis yang kedua ini garisnya putus, berarti nanti nggak ada sama dengannya. Terus daerah yang diarsir di sini nih, daerah yang positif. Ini kan ada di atas sumbu X, berarti nilainya positif. Terus di sebelah kanan juga kan ya, berarti nanti syaratnya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Itu syarat yang udah kelihatan dari gambar. Ini kita kasih nama dulu, ini garis 1, ini garis 2. Nah, gimana caranya nentuin pertidaksamaannya berapa aja nih gitu kan ya. Nah, untuk garis yang pertama ini sebenarnya lebih simpel caranya. Ini garis yang pertama, dia melalui titik 7,0 dan 0,4. Ini kan berarti X-nya, ini Y-nya, ini X-nya, ini Y-nya, gitu kan ya. Yang ini X-nya 7, Y-nya 0, yang ini X-nya 0, Y-nya 4. Nah, caranya yang ada di sumbu X ini kan 7 ya, yang ada di sumbu Y 4. Nah, kalian tukar nih si 7 ini yang ada di sumbu X sebagai koefisien dari variabel Y. Yang ada di sumbu Y, si 4 ini adalah sebagai koefisien dari variabel X. Berarti ditulisnya 4X, ini positif ya, jadi 4X, 7 positif, jadi plus 7Y. Nah, tandanya kita belum tahu nih dia kurang dari atau lebih dari, karena kita belum tahu pokoknya. Hasil yang di sininya hasil kali dari koefisien ini, 4 kali 7 28. Nah, kita nggak tahu nih, pokoknya masih kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Tapi kita tahu di sini ada sama dengannya karena garisnya penuh. Nah, selanjutnya kita mau nentuin dia kurang dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Nah, ini kan garisnya nih, ini kan ya. Nah, yang diarsir ini kan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, yang diarsir kan ke bawah. Ke bawah ini berarti mendekati 0. Nah, karena yang diarsir mendekati 0, berarti nanti pernyataannya bernilai benar. Nah, caranya tadi kan pakai uji titik ya, 0,0. Ini langsung aja nih kita masukin uji titiknya, X-nya 0, Y-nya 0, berarti jadi 0. 0 sama 28. Nah, kita cari nih tandanya yang biar dia pernyataannya itu benar, bernilai benar pernyataannya. Berarti di sini tandanya harus kurang dari sama dengan. Nah, berarti di sini tandanya kurang dari sama dengan, berarti 4X tambah 7Y kurang dari sama dengan 28. Nah, ini untuk garis yang pertama. Nah, sekarang kita coba lagi garis yang kedua. Garis yang kedua itu melalui ini ya, X-nya 0, Y-nya negatif 2, X-nya 0, Y-nya negatif 2, dan X-nya 2, Y-nya 0. Berarti sini X, ini Y, ini X, ini Y. Sama kayak tadi, yang ada di sumbu Y sebagai koefisien dari variabel X, yang ada di sumbu X sebagai koefisien dari variabel Y. Jadi ditukar aja. Kalian lihat nih, di sini kan negatif 2. Berarti ini sebagai koefisien dari variabel X. Berarti ditulisnya min 2X, ini positif kan ya, plus 2Y. Hasil kalinya negatif 2 kali 2, negatif 4. Nah, kita belum tahu juga nih tandanya kurang dari atau lebih dari. Tapi yang kita tahu pasti gak ada sama dengan, karena garisnya putus-putus kan ya. Nah,
Kita tahu tapi daerah himpunan penyelesaian itu mendekati 0, karena yang diaksir kan sebelah sini ya, ke atas, mendekati 0. Nah berarti kita coba uji titik, ini 0 sama negatif 4. Nah karena dia mendekati 0, yang diaksir ke atas, berarti pernyataannya bernilai benar. Nah biar dia benar, berarti tandanya sini ada 0 sama negatif 4. Berarti biar dia benar, tandanya harus lebih dari. Jadi sini tandanya lebih dari. Nah, udah deh. Berarti sistem pertidaksamannya 4x plus 7y kurang dari sama dengan 28. Ini yang pertama. Yang kedua, negatif 2x ditambah 2y lebih dari negatif 4. Terus syaratnya karena di sini dia ada di daerah positif, berarti x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Ini berarti untuk sistem pertidaksamaannya. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Ini untuk yang cara menggambar grafik. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau masih ada yang belum mengerti, masih ada yang bingung, bisa langsung tanyakan ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.